Ya, Su. Oke. Mulai ya, Su ya, sekarang. Videomu, wajahnya ditampil oleh Elvina. Sudah, Su. Sudah ya? Oh ya, sorry. Oh ya, oke. Selamat malam kepada Bante, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekama. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, Selasa tanggal 16 Februari 2021, kita berkumpul kembali untuk melakukan anjangsana secara online. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai anjangsana pada malam hari ini. Bagi para Bapak Ibu yang mau menyalakan lilin dan dupa, kami silakan. Marilah kita mulai anjangsana pada malam hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Sang Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan membacakan nama Karapata yang terdapat pada halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Yamang hako mayang Bhagawantang saranang gata yono Bhagawa sata yasa ca mayang Bhagavato dhammang rocema imeti sakare kitang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Mari kita buka buku Parita halaman 71. Andamayang Dewata Aradanang Banamase Samantara Cakawalesu Atra Gacantu Dewata Sadamang Muni Rajasa Sunantu Saggamokadang Sage Kame Carupe Girisikaradate Cantalike Vimane Viperate Cagame Taruanagahane Kehawatum Kikete Umacayantu Dewa Jalatala Wisame Yaka Ganda Panaga Ritanta Santikeya Muniwara Wacana Sadawo Me Sunantu Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta Dhamma Sawana Kalo Ayam Badanta. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubhavagana Makaran Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Andamayang Sarana Gamana Patang Banamase Budang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami
Sanggang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanggang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanggang saranang gacchami. Andamaya namatara siddhi gatayo banamase. Yo cakkumamo hamala pakato. Samang wabuddho sugato vimuto. Marasapasa vinimo cayanto. Pape sikemang janatang vineyang. Budang warantang sirasa namami. Loka sanatan javinaya kanca. Tante jasate jayasi dihotu. Sabantaraya javina samentu. Dhammo dajoyo viyata sasatu. Dase siloka savisudhimagang. Niyaniko dhammadara sadari. Sata waho santikaro sucino. Dhammang warantang sirasa namami. Moha padalang upasantadahang. Tante jasate jayasi dihotu. Sabantaraya cavina samentu. Sadammasena sugata nugoyo. Loka sapa pupa kile sajeta. Santo sayang santiniyo jagoca. Swakata dhammang widitang karoti. Sanggang warantang sirasa namami. Buddha no buddhang samasila diting. Tante jasate jayasi dihotu. Sabantaraya cavina samentu. Andamayang sacakiriya gatayo banamase. Natime saranang anyang. Buddho me saranang warang. Ete nasaca wajena. Sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang. Dhammo me saranang warang. Ete nasaca wajena. Sotite hotu sabada. Nati me saranang anyang. Sanggo me saranang warang. Ete nasaca wajena. Sotite hotu sabada. Andamayang mahakaruniko nato tiabigatayo banamase. Mahakaruniko nato atayasa bapaninang. Puretwa parami sabha. Pato sambo dimutamang. Ete nasaca wajena. Mahontu sabu padawa. Mahakaruniko nato. Hitaya sabapaninang. Puretwa parami sabha. Pato sambo dimutamang. Ete nasaca wajena. Mahontu sabu padawa. Mahakaruniko nato. Sukhaya sabapaninang. Puretwa parami sabha. Pato sambo dimutamang. Ete nasaca wajena. Mahontu sabu padawa.
Handamayang namo karataka gatayo banamase. Namo arahato sama sambuddhasa mahesino. Namo utama dhammasa swakata sewate nida. Namo mahasanggasapi wisuda sila ditino. Namo matyara dasa ratanataya sasadukang. Namo Omagatitasa tasawatu tayasapi. Namo Karapagawena Vigacantu Upadawa. Namo Karanubawena Suwati Hotu Sabada. Namo Karasatena Vidimhi Omite Jawa. Berikutnya halaman 89. Handamayang karaniya meta sutang banamase. Karaniya mata kusalena yantang santang padang adisa meca. Sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani. Santu sakoca subaroca apakicoca salahukauti. Santindriyoca nibakoca apagabo kulesu ananugido. Naca kudang sama care kinci yena winyu pare upawadeyung. Sukino makemino hontu sabe sata bawantu suki keci panagutati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa majima rasaka anukatula. Ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awidure. Mutawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukhi tata. Naparo parang niku beta nati manyeta kata cinang kanci. Jarosana patigasanya nanya manya sadukami jaya. Mata yatani yang putang ayusa eka puta manurake. Ewang pisababu tesu mana sambawaye apari manang. Metanca sabalo kasning mana sambawaye apari manang. Yang adoca dirianja asam badang awerang asapatang titan carang nisinowa sayanowa yawakasa wigata mido etang sating aditeya Brahma metang wiharang idamaku ditinca anupadama Shilawa dasanena sampano kamesu vinaya gedam nahi jatu gabasaya punareti. Handamayang kanda paritang banamase virupate hime metang metang eka pate hime sabya pute hime metang metang kanhagota make hija apadake hime metang metang dipadake hime catu pade hime metang metang bahu pade hime mamang apadako himsi mamang himsi dipadako mamang catu pado himsi
mama kimsi bahu pado, sabe sata sabe pana, sabe buta capke wawan, sabe badrani pasantu, makin cipa pamagama, apa mano budo, apa mano damo, apa mano sanggung, amanawantani siring sapani, adi wicika satapadi unanabi sarabu musika, kata merata kata me parita, pati kamantu bhutani, soham namo bhagavato, namo satanam samasambudhanam. Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti Piso Bhagawa Araham Sama Sambuddho Wija Charana Sampano Sugato Lokavidu Anutaro Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusana Buddho Bhagawa Andamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Weditago Vinyuhi Andamayang Sangganusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Catari Purisa Yudani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Pahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Garaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasati Andamayang Bojangga Paritang Banamase Bojanggo Sati Sanghato Damanang Vijayo Tata Viriyam Piti Pasadi Bojangga Catata Pare Samadupe Kabojangga Satete Sabadasina Munina Samada Kata Bawita Bahuli Kata Sangwatanti Abinyaya Nibanaya Cabodia Eten Asa Cawajena Sotite Hotu Sabada Ekasmin Samayenato Mogalanan Cakasapang Gilane Dukite Diswa Bojate Sakadai Lechat Abin Ditwa Mogacing Sutangane Ete Nasat Sawajena Sotite Hotu Sabda Ekada Damarajapi Gelanyena Bipilito Sunda tere natanyewa bana pekwa nasadaram samuditwa saabada tanghauta sita naso ete nasa cawajena sotite hotu sabada pahinate caabada dinanati mahesinan
Magahata kilesawa atanupati dhammatam ete nasa cawa jena sotite hotu sabada. Andamayang abaya paritang banamase yandu nimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang Buddha nubawe nawina samentu yandu nimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang dhamma nubawe nawina samentu yandu nimitang awamanggalanca yoca manapo sakuna sasado papa gahodu supinang akantang sangga nubawe nawina samentu. Andamayang mora paritang banamase udetayan cakuma eka raja harisawano pata wipabaso tantang namasami harisawanang pata wipabasang taya jaguta wiharemu diwasang ye brahmana vedagu sabadame teme namo te camang palayantu namatu budana namatu bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imang so paritang katwa moro carati esana apetayan cakuma eka raja harisawano pata wipabaso tantang namasami harisawanang pata wipabasang taya jaguta vihare murating ye brahmana vedagu sabadame teme namo te camang palayantu namatu budana namatu bodhiya namo vimuttanang namo vimuttiya imang so paritang katwa moro wasamakapayiti. Handamayang dewata uyojana gatayo banamase duka pata cani duka baya pata cani baya soka pata cani soka ontu sabe pipanino etawata caamehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabah sampati sidia danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewata gata sabe buddha balapata pace kanan cayang balang arahan kanan cate jena rakang banda misa baso. Berikutnya halaman 116, nanti terjemahannya akan diterjemahkan oleh Ibu Felia. Handamayang cula manggala cakawala gatayo banamase sabba buddha nubawena sabba dhamma nubawena sabba sangha nubawena buddha ratanang dhamma ratanang sangha ratanang tinang ratanang anubawena
Catura siti sahasa dhamma kanda nubawena. Pita kataya nubawena. Jina sawaka nubawena. Sabete roga. Sabete baya. Sabete antaraya. Sabete upadawa. Sabete dunimita. Sabete awamanggala winasantu. Ayuwadako. Danawadako. Siriwadako. Yasawadako. Balawadako. Wanawadako. Sukawadako. Otu sabada. Duka roga baya wera. Soka satu cupadawa. Aneka antara yapi. Winasantu cate jasa. Jaya sidi danang labang. Soti bagyang sukang balang. Siri ayu cawa noca. Bogang wudi caya sawa. Sata wasa ca ayu ca. Jiwa sidi bawantute. Bawatu sabamanggalang. Rakantu sabadewata. Sabba Buddha nubawena. Sada soti bawantute. Bawatu sabamanggalang. Rakantu sabadewata. Sabba dhamma nubawena. Sada soti bawantute. Bawatu sabamanggalang. Rakantu sabadewata. Sabba sangga nubawena. Sada soti bawantute. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangga, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangga, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa sakti pemenang. Semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Sangga, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Setelah membacakan parita suci, marilah kita sejenak bermeditasi. Silakan Bapak Ibu mengambil sikap duduk yang nyaman. Mari kita pancarkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan mengulang kalimat Sabe Sata Bhavantu Sukhitata atau semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita ulangi kalimat tersebut sampai meditasi selesai. Meditasi kita lanjutkan.
Sabe Sata Bawantu Suki Kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Berikutnya, Anusasana pada malam hari ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Cita Mahatera. Kepada Bante, kami persilakan. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Ya, bagi yang merayakan juga ya selamat selamat tahun baru Imlek. Ya. Jadi karena ini barusan kita barusan melewati tahun baru Imlek, sehingga pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang tahun baru Imlek. Kata Imlek sendiri itu sebetulnya bahasa Mandarinnya itu adalah Inli. Inli. Mungkin kita pernah dengar yin yang, yin yang. Nah, kemudian in itu ya berarti apa ya? In. Kemudian li itu kalender atau apa ya? Ya, kalender lah, ya. Jadi kalender in. Nah, kalau ada kalender in, berarti ada kalender yang juga. Dan memang kita tahu bahwa sistem kalender di dunia ini pada dasarnya ada 3 macam. Satu yang namanya kalender lunar atau inli, lalu ada kalender solar yang namanya yangli. Ya. Kemudian yang ketiga itu gabungan dari Ingli sama Yangli, namanya Yin Yangli. Ya. Jadi apa itu kalender lunar? Lunar itu artinya bulan. Berarti penghitungan sistem penghitungan bulan dan tahunnya itu berdasarkan bulan. Ya. Jadi yang namanya 1 bulan itu adalah ketika bulan mengelilingi bumi. 1 kali itu kita hitung sebagai 1 bulan. Kalau nggak salah itu 1 bulan kalau berdasarkan ini 1 bulan mengelilingi bumi 1 kali itu 29/4 hari kalau tidak salah. Kemudian setahun itu 12 bulan, berarti berdasarkan kalender lunar 1 tahun itu hanya sekitar 354 atau 355 hari. Nah, negara di dunia ini yang pakai sistem kalender lunar atau pakai sistem kalender Inli ini adalah saudara kita yang Muslim, karena di negara Arab mereka pakai sistem kalender ini. Sehingga kalau kita perhatikan tahun baru Islam atau Lebaran itu Lebaran sama tahun baru Islam beda ya. Tapi ya pada dasarnya sama. Lebaran kan 1 tahun 1 siklus gitu. Jadi kita perhatikan Lebaran itu selalu setiap tahun maju sekitar 10 atau 11 hari. Jadi misalnya mungkin 10 tahun sebelumnya Lebaran itu masih terjadi pada bulan Agustus, bulan September. Tapi ya sekarang Lebaran sudah berubah menjadi di bulan Juni atau bulan Mei. Nah, itu adalah sistem kalender lunar. Dan itu sebetulnya sistem penghitungan 1 bulan itu masih tersisa dari sebutan bulan itu sendiri. Bulan Februari, bulan Maret, ya. Karena dulunya itu menghitung 1 bulan, ya itu berdasarkan bulan. Nah, kemudian sistem kalender solar itu hitung pegangannya itu adalah 1 tahun, jadi bukan hitung 1 bulan, 1 tahun itu adalah ketika bumi mengelilingi matahari 1 kali. Ya, bumi mengelilingi matahari 1 kali, dan itu dihitung 1 tahun, dan itu
Setahun itu jumlah harinya itu 365 atau 366 hari. Nah, kalender internasional yang kita pakai saat ini itu berdasarkan kalender solar, ya, atau kalender matahari. Ya. Jadi setahun ada 365 atau 366 hari. Kemudian sistem kalender yang ketiga yaitu lunisolar atau gabungan antara kalender lunar dan solar itu digunakan di Tiongkok dan di India dan sejumlah negara Asia lainnya. Ya, jadi kalender solar itu setahun tetap dipegang sebagai 12 bulan. Ya, 1 bulan, nah tergantung. Ada yang sebulan hanya 30 hari, ada yang sebulan 31 hari, tergantung. Jadi ceritanya kenapa ada bulan yang 30 hari, ada bulan yang 31 hari. Karena ini kan kalender solar sebetulnya berasal dari daerah Roma di sana, ya daerah Eropa atau Asia, ya daerah Eropa lah begitu. Daerah Romawi, ya kerajaan Romawi sana. Jadi waktu itu ya kalau rajanya lahir di bulan misalnya lahir di bulan Oktober, awalnya mungkin sebulan hanya 30 hari, tapi karena dia lahir pada bulan itu, ya berarti itu bulan istimewa ini karena bisa melahirkan seorang raja yang hebat. Sehingga tidak boleh hanya biasa-biasa saja. Jadi tidak boleh sebulan hanya 30 hari. Jadi harus dimaksimalkan. Ya, sebulan 31 hari. Ya. Nah, nanti di zaman berikutnya muncul raja baru lagi, dia ternyata lahir di bulan Maret. Awalnya Maret mungkin hanya 30 hari, lantas dia buat menjadi 31 hari juga. Akhirnya ya yang bernasib sial itu Februari. Ya, mungkin waktu itu hampir tidak ada raja yang lahir di bulan Februari, sehingga ya udah akhirnya hari-hari di bulan Februari itu yang diambil, akhirnya tinggal 28 hari. Ya. Nah, jadi yang di Tiongkok maupun di India itu mereka menggunakan gabungan dari sistem kalender lunar sama solar, sehingga disebut lunisolar atau Yin Yang Li. Ya, Yin Yang Li. Atau bahasa Hokkiannya mungkin Im Yang Lek, ya, Im Yang Lek. Jadi kalau berdasarkan kalender solar itu musim itu menjadi sangat teratur. Setiap tahun bulan tanggalnya itu selalu berotasi atau berputar secara teratur. Jadi tidak bergeser bulan-bulannya. Tapi kalau berdasarkan kalender lunar, itu karena setahun hanya 355 hari, sehingga ya itu selalu bergeser. Nah, jadi karena di Asia, terutama di Asia, di negara Tiongkok dan India, mereka bercocok tanam, sehingga penentuan kapan musim semi, kapan musim hujan, kapan musim dingin, itu sangat penting. Oleh karena itu, awalnya mereka ya hanya pakai sistem lunar. Tapi karena untuk menyesuaikan dengan kondisi hidup mereka yang sangat bergantung pada pertanian, sehingga mau tidak mau mereka harus pakai juga sistem kalender solar. Sehingga akhirnya digabung. Nah, jadi bagaimana mengkompromikan antara sistem kalender lunar yang setahun hanya 355 hari itu. Akhirnya mereka sekian tahun, setiap sekitar 3 tahun itu ditambahkan 1 bulan, namanya Lunyue, ya Lunyue, ya Lungue kalau bahasa Hokkiannya. Atau kalau di India bahasa Palinya itu namanya Adhika Masa. Masa itu artinya bulan, sedangkan Adhika tambahan, bulan tambahan. Jadi cara membuat supaya
bulan di tahunnya itu tidak setiap tahun bergeser, sehingga setiap 3 tahun ditambahkan 1 lun, ya sekitar itu, ya ditambah 1 lun, sehingga nanti bisa kembali menjadi normal kembali, menjadi bulan Januari selalu sekitar di musim semi selalu muncul di sekitar bulan Januari atau Februari, ya. Ya, jadi sebetulnya secara ketat yang sistem kalender yang digunakan di Tiongkok itu adalah kalender Yin Yang Le, ya, atau sistem kalender lunisolar atau Yin Yang Li, gabungan antara kalender lunar dan kalender solar. Jadi sebetulnya penyebutan Imlek itu agak salah kaprah sebetulnya, ya, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah diubah lagi, ya. Nah, jadi perayaan Tahun Baru Imlek ini sebetulnya sudah lama, sudah berlangsung sekitar 2000 tahun di Tiongkok. Sebelumnya, jadi Tahun Baru Imlek itu digunakan sebagai awal tahun. Sebelumnya, ya, dari dinasti sebelumnya itu yang ada di Tiongkok, penentuan awal tahun itu sempat ya berubah-ubah. Jadi sempat ada awal tahun ditentukan oleh kaisar di sekitar bulan Oktober sekarang. Ada yang menentukan awal tahun itu di sekitar bulan Desember. Ya. Jadi sebelum yang ada sekarang, yang paling banyak itu di Desember. Ya, di Desember itu sebagai awal tahun. Jadi dulu awal tahun itu sebenarnya pegangannya bukan berdasarkan awal musim semi, tapi berdasarkan melihat bintang. Jadi dulu penentuan tahun baru itu dengan mengamati bintang di langit. Jadi itu yang menentukan kapan digunakan sebagai awal tahun. Ya, tapi ya sejak 2000 tahun yang lalu itu Tahun Baru Imlek itu ditentukan pada Zhen Ye Chu Yi gitu. Jadi bulan yang pertama dari tanggal 1, yaitu awal musim semi. Ya. Kemudian ya dari zaman dulu yang namanya Tahun Baru Imlek itu digunakan sebagai sebetulnya itu adalah biasanya awal tahun baru, tahun baru Imlek. Jadi sebetulnya orang terutama sembahyang, sebetulnya sembahyang berdoa, kan awal tahun namanya. Jadi mereka sembahyang mensyukuri apa yang sudah lewat dan juga mengharapkan apa yang akan datang. Ya. Selain itu juga ini wah ini belum apa-apa sudah sekian ya. Selain itu juga Tahun Baru Imlek itu mempunyai makna menghilangkan yang lama dan membuat suasana baru. Oleh karena itu biasanya Tahun Baru Imlek, sebelum Tahun Baru Imlek, misalnya rumahnya dibersihkan, ya, taksau, ya, dibersihkan, ya, debu-debu, ya, sarang-sarang laba-laba itu dihilangkan dan lain sebagainya. Misalnya tirai jendela yang sudah kusam diganti dengan tirai jendela yang baru. Kemudian Tahun Baru Imlek itu juga mempunyai makna menghilangkan hal-hal yang tidak baik. Ya, maksudnya itu musibah, ya, musibah atau bencana begitu. Nah, oleh karena itu, ya, di kalangan orang Tionghoa, ya, terutama yang masih memegang tradisi dengan sangat kuat, ada yang namanya waktu ini Tahun Baru Imlek, ya, awal tahun begitu, itu mereka ada yang sembahyang Tai Sui gitu, ya, sembahyang Tai Sui karena dianggap ada satu nama bintang, ya, satu bintang yang penyebutan tradisionalnya itu namanya Tai Sui.
Nah, itu dianggap itu sangat menentukan nasib seseorang pada tahun itu. Jadi kalau dikatakan pada tahun itu dia fan tai sui, dia ciong, dia ciong sama tai sui, maka dia harus sembahyang. Dia harus sembahyang tai sui, minta tai sui jangan jangan mencelakakan dia. Cara yang lain lagi, kalau saya lihat dulu keluarga saya, ya awal tahun ke kelenteng, ya lalu kan di kelenteng kadang-kadang ada yang harimau, ya ada dewa harimau di sana. Jadi harimaunya itu dibawakan daging babi, ya samcang gitu. Lalu daging tersebut ya dioleskan ke mulut harimau supaya harimaunya itu jangan makan kita, tapi cukup Anda makan babi saja, ya. Nah itu, ya itu. Kemudian biasanya juga tahun baru Imlek itu juga digunakan sebagai kesempatan untuk selain sembahyang ke para dewa, memohon berkah, juga sembahyang leluhur, ya sembahyang leluhur, karena bagi orang Tionghoa itu walaupun ya kakek nenek sudah meninggal, leluhur sudah meninggal lama, tapi tetap sangat dihormati. Ya, sehingga biasanya di rumah masih ada altar leluhur, ya. Tapi di zaman sekarang sudah tidak begitu banyak lagi. Kemudian selain itu ya biasanya 1 minggu sebelum tahun baru juga, tahun baru Imlek, itu ada sembahyang dewa dapur. Saya nggak tahu di Surabaya masih ada tidak yang sembahyang dewa dapur. Namanya Cao Sen. Ya, Cao itu dapur. Ya, jadi sembahyang dewa dapur itu sebetulnya Cao itu api. Jadi ini sebetulnya merupakan sebuah tradisi yang sudah lama, bahwa di banyak peradaban itu mereka sangat kagum terhadap api, sehingga ya cukup banyak yang menggunakan api itu sebagai objek sembah. Ya, misalnya di Iran namanya Zoroaster, kemudian di Tiongkok namanya Cao Sen. Lalu di India ada yang namanya Homa, ya, Agni, ya. Nah, itu jadi orang Tionghoa mempunyai kepercayaan bahwa ada satu dewa yang ada di dapur, yang tinggal di dapur, dan dewa tersebut itu setiap akhir tahun itu dia akan naik ke surga, lapor ke dewa Saka, ke I Huang Tati, ya, ke dewa Giok Hong, ya, dewa I Huang Tati. Nah, karena I Huang Tati itu dia sebagai pimpinan dari para dewa di langit, katanya. Ya, kalau di agama Buddha namanya dewa Saka. Dia pemimpin dari surga Tawatimsa. Ya. Nah, jadi dia melapor. Dia melapor apa yang terjadi dalam rumah tersebut. Nah, jadi supaya nanti dewa dapurnya itu tidak melaporkan macam-macam, tidak ngomong macam-macam terhadap apa yang terjadi di rumah tersebut, makanya biasanya itu sebelum dewa dapurnya naik ke langit, ya biasanya penghuni rumah tersebut dia sembahyang dulu, dia sembahyang, dia kasih persembahan, ya dia kasih persembahan, lalu dikasih kue-kue. Nah, kue-kuenya itu juga ada jebakannya, ya namanya orang Cina banyak akalnya, ya jadi jadi kuenya itu banyak mengandung gula yang sudah dicairkan. Jadi mungkin kalian pernah makan ya, misalnya beras itu sisem, wijen, ya, beras atau wijen yang disangrai lalu dicampur dengan gula kental gitu, lalu itu dibuat kue. Nah, jadi tujuannya itu dibuat kental-kental, lengket-lengket gitu, itu sulit makannya, ya. Jadi tujuannya itu supaya nanti dewanya makan, lalu dia tidak sulit untuk buka mulut, sehingga mulut tidak bisa bicara apa-apa, ya. Jadi bayangkan, ya dewa saja dijebak begitu, ya. Kemudian ya ini tentang dewa dapur.
Ya. Kemudian biasanya juga ini tahun baru Imlek digunakan sebagai, jadi mungkin ada yang bekerja di luar, ya, di luar kampung halamannya cukup banyak begitu, ya. Jadi pada tahun baru Imlek biasanya mereka pulang ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga mereka, sehingga ada yang namanya makan-makan pada malam sebelum tahun baru Imlek. Tapi sebelum makan-makan itu, ya tentu saja mereka sembahyang dulu ke para dewa dan juga sembahyang ke para leluhur. Ya. Kemudian tahun baru Imlek itu juga digunakan sebagai hari-hari bersenang-senang. Ya. Jadi biasanya itu perayaan tahun baru Imlek itu digunakan mulai dari Ceit sampai Cap Gome. Jadi total ada 15 hari. Ya. 15 hari itu adalah hari-hari perayaan tahun baru Imlek. Dan biasanya itu ya digunakan juga sebagai hari bersenang-senang, ya, nonton berbagai hiburan, makan-makan dan lain sebagainya. Saya pikir sampai saat ini itu pun sudah masih berlangsung. Dan masih banyak daerah, dan untuk tahun baru Imlek ini katanya itu sudah ada 20 negara yang menyatakan tahun baru Imlek itu sebagai hari libur nasional atau hari libur lokal. Ya, hari libur lokal. Misalnya dia untuk provinsi ini itu adalah hari libur. Ya, hari libur. Ya, ada 4 hari raya besar, ya, yaitu Imlek, tahun baru Imlek, lalu Qingming, ya, sembahyang kubur, Tuan Ucie. Tuan Ucie itu makan bacang. Kemudian yang keempat itu Zhongqiujie. Zhongqiujie itu makan kue bulan. Jadi itu yang dikatakan 4 perayaan besar yang pasti biasanya sembahyang ke para dewa, juga bukan hanya dewa sebetulnya, juga sembahyang kepada Tutikong, kepada Pekong, ya, Pakung misalnya, dewa tanah, ya. Jadi sembahyang di langit dan di bumi, juga sembahyang ke para leluhur. Ya. Kemudian pada saat Imlek juga, ya, secara tradisi itu ya, Fuqi punya Fu, ya. Nah, mungkin kalian lihat kadang-kadang kata Fu-nya itu digantung terbalik, ya, dibuat terbalik. Kenapa? Karena terbalik itu berarti kalau bahasa Mandarinnya itu Tao. Tao itu berarti terbalik. Nah, tapi itu Tao juga mempunyai bunyi yang sama Tao. Tao itu berarti nyampe, ya, berarti hokinya itu datang. Ya, umat Buddha yang mengetahui Dhamma, ya itu hanya suatu simbol saja. Ya. Kemudian masih banyak lagi yang pakai ampau. Ampau itu 2 macam. Ya, ada yang namanya Yasui Qian. Yasui Qian itu biasanya itu waktu makan-makan sebelum tahun baru Imlek itu, yaitu semalam, sehari sebelumnya. Jadi biasanya orang tua kasih anak-anak ampau. Ya, itu bukan namanya Yasui Qian. Biasanya ampau itu ditaruh di bawah bantal. Saya nggak tahu di Surabaya masih ada tidak yang tradisi seperti itu. Dulu saya waktu masih anak-anak saya ada dikasih itu. Nah, dikasih itu. Ya, maknanya apa? Maknanya itu dikatakan anak-anak itu umumnya itu rentan terhadap berbagai macam musibah. Nah, tujuannya itu kasih ke anak-anak supaya nanti anak-anak itu selamat. Ya, itu ampau. Ampau itu waktu tahun baru Imleknya. Ya, waktu tahun baru sudah mulai. Nah, itu tujuannya itu supaya biasanya ampau itu di bahasa Mandarin namanya li si, ya. Kalau orang Konghu bilang lei si, ya.
Nah, jadi itu tujuannya itu supaya ya dikasih berkah begitu, ya supaya berkahnya suka membunyikan mercon, ya tapi hati-hati sekarang mercon kalau nggak salah untuk daerah tertentu itu sudah dilarang, jadi hati-hati karena bisa menimbulkan kebakaran. Ya, jadi tujuannya itu ya konon ya tujuannya juga supaya berkah datang atau bencana hilang. Nah, karena katanya kan kuonian itu niesa manusia tidak mendatangkan musibah karena nien itu dia takut sama warna merah sama takut sama suara bunyi yang keras begitu, sehingga ya orang memakai baju merah ya ininya semua dipasang merah-merah gitu, lalu membakar mercon supaya niennya itu takut jangan datang begitu, musibah jangan datang. Jadi itu sebetulnya ya pada saat Imlek. Ya, jadi Jadi Imlek itu sebetulnya merupakan suatu peristiwa kebudayaan, bukan suatu peristiwa keagamaan. Ya, tapi tentu saja ya mungkin bagi saudara kita yang beragama Konghucu itu merupakan suatu peristiwa keagamaan. Tapi bagi kita umat Buddha, juga bagi saudara kita yang mungkin masih memiliki tradisi perayaan Tahun Baru Imlek, itu merupakan suatu peristiwa kebudayaan. Jadi oleh karena itu, ya walaupun agamanya berbeda-beda, tapi tetap karena itu suatu budaya sehingga setiap umat beragama boleh saja merayakan perayaan Imlek. Walaupun sebetulnya Imlek di Indonesia sudah dan Konghucu. Karena memang ya kita harus akui juga, mungkin juga kita harus berterima kasih bahwa orang-orang Konghucu di Indonesia, mereka yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah agar Tahun Baru Imlek itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi waktu itu pihak pemerintah. Umat Hindu sudah punya hari raya yang menjadi libur nasional. Islam juga banyak, Kristen juga banyak, Buddha sudah punya satu, Waisak. Nah, umat Konghucu belum punya. Ya, umat Konghucu belum punya. Sehingga ya mereka minta jatah ke pemerintah. Akhirnya pemerintah ya itu umat Konghucu dikasih satu hari liburnya umat Konghucu. Tapi ya karena itu merupakan suatu peristiwa kebudayaan sehingga sebetulnya bukan hanya umat Konghucu saja yang merayakan Tahun Baru Imlek tersebut. Jadi makanya Tahun Baru Imlek di Indonesia biasanya dikaitkan juga dengan tahun ini 2.500 atau 2.600 sekian ya. Nah, itu sebetulnya adalah menggunakan tahun kelahiran Konghucu. Ya, tapi itu sebetulnya hanya di Indonesia. Kalau di negara lain untuk Tahun Baru Imlek itu tidak menggunakan angka-angka seperti itu. Jadi itu bukan suatu kebenaran universal. Itu hanya terjadi di Indonesia, ya, agak berbau politis, ya, atau ya bersifat lokal begitu. Ya, jadi kita sebagai umat yang memahami Dhamma bahwa ya kita juga mengharapkan pada Tahun Baru Imlek ini atau pada Tahun Baru itu di mana sebagai suasana baru kita mengawali sesuatu yang baru, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada pertanian, ya. Tahun Baru Imlek itu sebagai awal musim semi, ya, setelah melewati musim dingin yang panjang. Jadi awal musim semi itu juga digunakan sebagai kesempatan untuk bersiap-siap untuk bercocok tanam. Jadi jadi mudah-mudahan kita yang tidak bercocok tanam tapi bisa menggunakan kesempatan Tahun Baru Imlek ini itu sebagai suatu momen untuk memperbaharui tekad kita
untuk menjalani hidup ini lebih baik lagi, ya, sesuai dengan Dhamma. Dan kita juga tentu saja tahu bahwa untuk bisa mendapatkan hoki yang banyak, melakukan perbuatan baik, ya, banyak berdana, menjalankan sila, kemudian melatih batin kita, mengembangkan batin kita, ya. Ya, saya pikir itu kami sampaikan pada kesempatan ini, ya. Semoga, ya, sekali lagi semoga pada tahun baru Imlek ini, ya, kita semakin maju dalam Dhamma, berkah selalu menyertai kita, ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu. Ya. Satu. Kepada Bante atas dan menambah kita semua dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada dapat memberikan pesan-pesan. Bante Titayano Mahatera yang kami muliakan. Pendeta kami mau bawa pemimpin doa parita malam ini yang saya kasih. Dimanapun berada, dalam budaya budaya. Suasana ini adalah suasana yang telah dipaparkan oleh Yang Mulia Bante Titayano, suasana Imlek. Jadi saya harus belajar sedikit Wai. Cu woman wan serui 我们今天是在4岁东家哇，能够跟Bante Titayano Tahusan yang tidak ada pandemi ini. Singkawang nanti Capgo adalah luar biasa. Ada perayaan yang luar biasa yang menjadi momen internasional. Namun karena adanya pandemi ini, kita menjaga kesehatan bersama, menjalani aturan. Jadi tentu karena kita sudah bisa berjumpa dengan Yang Mulia Bante Titayano di Singkawang ini. Yang Bante paparkan soal Imlek dan Yanglik ini sangat jelas dan sangat detail. Apalagi yang tadi dibahas oleh Yang Mulia, bahwa yang hari istimewa menjadi 31. Yang perlu yang agak merisaukan, mungkin tadi Bante mengatakan kalau Februari itu termasuk sial. Tapi tidak usah takut. Karena Februari ada Valentine Day. Valentine Day adalah hari kasih sayang yang diperingati. Kasih sayang itu yang sesuai dengan Dhamma upacara dunia. Yang bisa saya sedikit untuk ini kita berkumpul selain kita melayani bagi sesamanya untuk suatu mod yang ada di semua penjuru yang bisa kita bergabung ini. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha
memberkati, melindungi kita di tahun kerbau ini. Sabe sata bawantu kita. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Su Kasin atas pesan. Kami mohon Bante tetap di tempat dulu, Bante. Ya. Ya, ya, ya. Jadi Ya. mari kita tutup dengan bacaan Patidana yang dapat dibuka pada halaman 122. Andamayang Patidanang Karomase punya sidani katasa yananyani katanime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawantaca mahyang mata kita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titan tilokasming tebuma catuyonika pance kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sada huntu awera suka jiwino kema padan capa pontu tesasa sijatang suba. Mari kita bacakan artinya. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimbahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita tutup dengan membacakan nama Karapata. Arhang sama sambudo bhagava Buddha pantang abiwaden swakatu badamu dhamma sa supatipano bhagavato sawakasango sangga nama. Demikianlah bacaan parita sana pada malam hari ini. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan bersama-sama dapat membawa manfaat bagi kita semua. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama, Tabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam dan terima kasih. Silakan pada Lili mungkin. Ya, silakan yang mau bertanya, kami beri kesempatan pada Bantu. Kasih ya, dapat susu baru. Tiaing, kyonghi. Iya nih. Yang mau bertanya sebelumnya
kita bisa memberi penghormatan dulu ke Bante Taromo, nanti Bante Nanti aja terakhir. nanti aja terakhir. Oke. Silakan yang mau bertanya sama Bante. Bante, Shelly Silakan. mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Bante. Namaskara dari Shelly dari jauh, Bante. Ya, selamat ya kongsi juga ya, kongsi juga untuk Ibu Shelly ya. Ibu Shelly yang arsitek kan ya? Makasih, Bante. Ya, ya. Iya, Bante. Ya. Bagaimana kabar di Singkawang, Bante? Ya, baik-baik saja. Ya, jadi tahun ini ya seperti yang tadi Pak Kasim atau siapa itu yang bilang bahwa biasanya kan ada cap gome. Jadi tahun ini di Singkawang tidak ada cap gome. Maksudnya itu tidak ada pawai. Tidak ada pawai cap gome, tapi sehari atau 2 hari sebelumnya itu ada yang namanya bersih-bersih jalan. Tadi juga saya juga agak ada lupa menyatakan waktu perayaan Imlek itu dari Ceit sampai Cap Go itu kan selama 2 minggu. Nah, biasanya itu di antara 2 minggu itu ada yang namanya Yosen. Yosen itu dewa, maksud itu dewa jalan-jalan, dewa keliling kota begitu. Nah, jadi nanti di Singkawang katanya ya, biasanya kan pada saat Cap Gome-nya itu ada pawai, ya iring-iringan, para tatung gitu, dan banyak barongsai apa begitu. Nah kalau tahun ini dan biasanya juga ini sehari atau 2 hari sebelumnya, sebelum pawai itu jalan-jalan di Singkawang dikatakan dibersihkan dulu. Cara membersihkannya itu ya dewa-dewa itu mereka sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri ya keliling kota begitu, ya keliling kota. Lalu ke kelenteng tertentu untuk sowan begitu, baru ya itu mereka anggap sebagai membersihkan jalan. Jadi tahun ini katanya di Singkawang masih ada bersih-bersih jalan karena itu paling hanya ada satu kelenteng ya atau satu cetia gitu. Itu grup mereka itu dalam satu truk, satu mobil ya keliling begitu. Jadi tidak ramai sekali. Ya, karena mereka masih satu mobil, jadi itu masih dibolehkan. Tapi kalau sampai ke pawai semua padat-padat begitu itu tidak, ya. Tapi bersih-bersih jalan itu masih, ya. Ya, itu sedikit cerita di Singkawang. Iya, terima kasih Bante. Ya. Sudah divaksin Bante? Belum. Tahun yang lalu katanya, persis saya Cap Gome di Singkawang, Bante. Setelah itu pulang langsung PSBB. Waduh. Ya katanya nanti berikut, kalau dokter kan sudah, tenaga kesehatan sudah divaksin. Kemarin saya dengar guru-guru sudah didaftarkan namanya. Sepertinya dalam waktu dekat guru-guru akan divaksin. Nah, sekarang katanya isu-isu menyatakan orang tua, karena saya juga sudah termasuk kakek-kakek, ya. Jadi, sepertinya ya saya juga bakal mendapat giliran. Ya mudah-mudahan nanti bisa divaksin lebih awal. Ya. Yang lain kami persilahkan kalau mau bertanya. Suhu. Ya. Tahun ini termasuk kita itu tahun irit, Bante. Ya. Tidak pakai angpau, tapi kalau transfer masih terbuka. Angpau karena tidak boleh bersentuhan. Nah, itu kan tidak pakai angpau, sekarang angcua dia itu. Ya, kirim ucapan selamat yang ada angnya, yang ada merah-merahnya, ya itu juga bagus. Ya, itu suatu pengharapan, suatu doa yang baik juga. Ya. Semoga Bante sehat selalu, Bante. Ya, jadi ampau itu bukan lihat isinya, tapi lihat angnya itu, lihat merahnya. Jadi kalau dapat merahnya ton tidak ada isinya ya kecewa Bante. Ya kasih sedikit lah, sedikit ya, kasih sedikit. Bante sekarang ampaunya nggak pakai bungkus Bante, ditransfer.
Ya, ditransfer tinggal kasih barcode atau kasih apa gitu ya. Kan ada dalam 1 tahun kan ada 4 hari besar. Ya. Iya, kan enggak termasuk ya. Apa gimana? Sorry, sinyal saya nggak tahu sinyal saya atau sinyal kalian yang kurang bagus ya. Di Jawa hujan deras Bante, khususnya di Surabaya. Jadi ya, ini jadi sinyalnya memang kurang bagus. Nah, Ibu Hili sinyalnya bagus. Yang tadi bisa diulang pertanyaan tadi gimana? Iya, kan nggak termasuk hari besar ya Bante. Ciepan ya. Karena gini, sebetulnya untuk daerah, untuk kelompok tertentu, Ciepan itu sebetulnya merupakan sebuah perayaan yang cukup besar juga. Terutama di Indonesia pasti ada perayaan Ciepan untuk masyarakat orang Tionghoa yang masih memegang tradisi. Pernyataan bahwa setahun itu ada 4 perayaan besar, itu sebetulnya saya ambil data dari internet, di mana internet itu dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok sekarang. Jadi karena di sana kan tidak tidak terlalu mendukung yang namanya misin atau sembahyang begitu, sehingga saya pikir itu sebab itu jadi Ciepan itu tidak dimasukkan. Sebetulnya untuk daerah tertentu itu makan ronde. Jadi pada saat Tongzi, kalau orang Medan bilang Tangce ya. Tongzi itu juga sebetulnya cukup banyak yang merayakan ya. Jadi sebetulnya 4 itu ya sebetulnya bukan hanya terbatas untuk hanya 4 itu. Untuk daerah tertentu bisa lebih dari itu. Ya. Bu Ili, mau tanya Bu Ili silakan. Kong ya Bante. Hah? Apa? Ada King Tikong. Itu perayaannya 7 hari setelah Imlek ya. Oh ya, nah itu pun tidak semua tradisi. Jadi itu konon hanya orang Hokkien saja yang sembahyang itu, terutama orang Hokkien. Namanya sembahyang, kalau di daerah saya namanya sembahyang Tuhan, ya, Pai King Kong gitu. Ya, cuci atau cupa gitu. Hanya orang Hokkien saja. Ya. Ya. Jadi tidak semua tradisi itu. Tapi bagi orang Hokkien itu hari yang sangat penting. Itu justru itu saat-saat itu merupakan kesempatan untuk berdoa. Ya. Terus itu Songsen Jackson. Songsen sebelum naik dewa-dewa naik ya. Songsen. Nah, itu sembahyang dewa dapur. Nah, itu Songsen itu Song Zhaosen itu dewa dapur. Jadi seminggu sebelumnya. Tanggal 4 ya. Tanggal 24. Nah, kalau Jackson-nya tanggal 4. Oh ya, Jackson. Jadi dewanya naik tanggal 24, lalu turun nanti tanggal 4. Ya. Ya, ada memang tradisi. Tidak boleh apa? Tidak boleh cuci baju. Itu hanya suatu tradisi. Ya, jadi memang terhadap sejumlah tradisi ya kita juga harus melihat secara rasional begitu ya. Ya, jadi ada sejumlah hal yang mungkin kita tidak perlu terlalu ini juga. Misalnya dikatakan waktu pada saat hari Imlek itu ya. Tidak boleh bahkan tidak boleh mandi, tidak boleh cuci pakaian gitu. Nah, kalau misalnya pakaiannya ini sudah mepet gitu harus dicuci ya cuci aja nggak apa-apa. Bante, mau tanya, kalau yang biasa taruh tebu di pintu itu apa Bante maksudnya? Ya, itu juga ini tebu itu kan manis. Kemudian dia kan juga warna hijau. Jadi mempunyai makna menangkal yang tidak baik dan mendatangkan yang baik. Itu biasanya dipasang di pintu depan, ya di pintu depan, lalu diikat sama kain merah atau kain merah begitu. Kain merah ya. Ya, di samping itu sebetulnya juga bambu. Ya, bambu juga kadang-kadang dipakai juga, ya bambu dipakai. Nah, tapi karena bambu agak besar, jadi sekarang kan ada bambu yang kecil punya ya kan. Nah, itu juga biasanya ditaruh di rumah juga. Taruh di depan. Ya.
Banyak. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa ada masing-masing daerah punya penekanan terhadap tradisi tertentu. Ya, jadi kadang-kadang ada daerah tertentu tradisinya berbeda. Tapi tentu saja ada yang merupakan hampir sama semuanya. Ya, misalnya pakai merah-merah. Ya, nah itu semua tradisi pakai. Ya. Di Indonesia itu sangat harmonis, Bante. Maka meskipun tidak ada angpau, tapi nominal yang tertinggi warnanya merah, Bante. Dulu ada cepek tun, tapi sudah dianguskan jadi logam, Bante. Sekarang ini kan yang paling nominalnya di Indonesia itu kan cepek ting, merah juga, Bante. Jadi meskipun nggak usah itu ada merah, Bante. Tapi tidak boleh kasih yang liangwan atau apa itu warnanya tidak merah, harus cepet minimal itu, Pak. Iya, iya. Ya, itu semua hanya satu simbol saja, ya, satu simbol saja. Jadi tidak usah terlalu melekat pada hal seperti itu juga, ya. Iya, Bante, menarik, Bante. Enggak, bukan mau nanya Romo SD, cuma terkesan sama cerita Bante tentang Dewa Dapur tadi, Bante. Selama ini kalau orang berdoa itu kan mohon perlindungan atau mohon apa lah, ini maknanya penyuapan ya, Bante? Maksudnya itu sembahyang Dewa Dapur. Iya, Bante. Biasanya ya itu dia ini di rumah saya ada. Itu biasanya orang Konghu itu ada. Saya nggak tahu di antara pendengar ini ada tidak ya, di rumahnya masih ada Dewa Dapur. Sepertinya Surabaya masih ada. Jadi altar itu selalu ada di dapur dan tujuannya itu supaya mungkin salah satunya itu supaya dapurnya itu tetap selalu berasap. Dapurnya tetap selalu berasap. Kemudian juga yaitu untuk songsengnya itu. Songsengnya kan kalau mau songseng biasanya sembahyang dulu kan. Nah kalau tidak ada altar ya bagaimana songseng, agak sulit ya. Tidak oleh karena itu ya biasanya orang taruh altar. Tapi jangan gara-gara saya ngomong begitu nanti kalian yang semula di rumahnya tidak ada altar Dewa Dapur lah atas dipasang gitu ya. Tidak perlu ya. Ya, jadi saya pikir tujuannya itu. Lalu kenapa itu Dewa Ih Huang Tati atau Dewa Saka menugaskan Dewa Dapur itu sebagai tukang lapor? Nah, itu juga sebuah pertanyaan menarik ya. Bisa jadi ya, karena di dapur itu biasanya banyak gosip-gosip ya. Jadi biasanya ibu-ibu kan sambil masak-masak pasti sambil ngoceh-ngoceh gitu. Nah, itu banyak membocorkan rahasia-rahasia ya. Jadi mungkin Dewa Dapurnya ikut nguping begitu. Nah, nanti dia lapor ke Ih Huang Tati. Jadi makanya ibu-ibu hati-hati ngomong di dapur ya. Makanya dikasih kue keranjang, Bante, supaya tidak bisa ngomong dewanya. Yang penting itu kalau menurut tradisi kuno itu dapur itu malam harus nyalain lampu. Sinyalnya suhu kurang bagus, sinyalnya suhu putus-putus. Iya betul, sinyalnya putus-putus. Tradisi orang kuno, Bante. Tradisi kuno itu biasanya kalau malam itu harus nyala. Oh iya betul. Ya jadi lampunya harus nyala dan harus nunggu ya, nunggu sampai tiba jam 12 ya. Setelah tiba jam 12 beberapa waktu baru boleh tidur ya. Itu namanya shou sui ya, shou sui ya. Ya tadi sebetulnya ini saya sudah siapkan, coba karena waktunya mepet jadi saya tidak cerita. Sembang Tapikong. Ulang pertanyaan ini nggak jelas tadi apa? Diani ya? Iya, tadi tidak jelas. Tanya kan sinyalnya jelek.
Kalau Cik Jason itu tradisi dari orang tua saya itu kok selalu Cik Jason gimana Bante? Selalu apa gimana? Cik Jason. Ya, kenapa? Selalu diadakan Cik Jason kalau malam itu. Oh. Sebelum. Itu tahun kapan? Kapan diadakan Cik Jason-nya? Sebelum malam ini. Oh, malam sebelum tahun baru Imlek begitu. Iya. Jam 12 itu biasanya apa jamnya tertentu Bante. Mereka tuh taunya dari Hong Kong apa dari Taiwan biasanya. Oh. Sekarang mana? Kalau begitu bergantung pada daerah. Jadi biasanya kalau di rumah saya dulu, kalau malam sebelum tahun baru Imlek, itu biasanya memang sembahyang dewa, dan biasanya itu sembahyang ciak-cai. Jadi tidak boleh pakai daging punya sembahyangnya. Jadi itu biasanya nenek saya itu dia masakan vegetarian gitu. Nah, mungkin itu juga ada pengaruh tradisi Buddhis di dalamnya, yaitu pada malam tahun baru itu tidak boleh sembayangnya itu tidak boleh pakai daging. Untuk yang tengah malam punya sembayang tengah malam. Tapi untuk sembayang leluhur itu boleh pakai daging. Ya. Ya, biasanya malam itu kita pakai 5 macam bahan vegetarian Bante. Ya. Manis Bante. Ya. 5 macam yang manis-manis sama buah. Ya. Ya, supaya tambah manis ya Bante ya. Ya, manis. Jadi manis-manis supaya nanti hidupnya juga manis-manis. Kemudian kue keranjang itu kan namanya nian kau ya, nian kau. Jadi karena ada kata kau itu tinggi. Jadi dikatakan supaya setiap tahun semakin tinggi gitu. Ya, gajinya, penghasilannya, statusnya. Harusnya kan hijau. Cap gome itu biasa ada yang ngomongin xiaoci itu mesti makan ronde gimana Bante? Itu sepertinya hanya tradisi tertentu, tidak umum. Yang biasanya itu memang sekitar tahun baru Imlek itu orang kalau di sononya ada makan yang namanya jiaozi. Ya, jiaozi itu sejenis sui kiao. Ya. Jadi mungkin ya, karena di sana kan lagi musim dingin, jadi sui kiao-nya itu dimasak seperti kalau di Indonesia mungkin namanya pangsit, ya pangsit ditambah dengan kuah gitu, ya. Jadi itu kan panas-panas. Jadi kalau lagi musim dingin, gitu, makan yang panas-panas begitu, lalu yang cukup bergizi karena jiaozi-nya atau pangsitnya itu ada daging di dalamnya, jadi mungkin itu cukup bergizi, ya. Nah, itu juga mempunyai tradisi seperti itu. Jadi kalau ronde itu biasanya di Tongzi Tangce. Biasanya di bulan 12, tanggal 21 atau 22 kalau nggak salah. 22. Ya. 22 Bante. Ya. Kan ronde Bante, tapi Xiongwan Bante. Oh, Xiongwan. Xiongwan itu apa? Ada isinya ya? Ada isinya ya? Ada isinya. Ya, seperti ronde tapi yang gede-gede itu. Oh. Yang diko, bukan dibikin. Sepertinya itu untuk tradisi tertentu. Untuk tradisi tertentu mungkin itu untuk orang Hokkia atau apa begitu. Mungkin ya? Hokkian. Ya, betul ya. Ya, Hokkian, ya. Saya pernah makan. Dikasih makan umat, tapi bukan pada saat Imlek, pada hari-hari biasa. Pas cap gomek Bante, waktu cap gomek makan Xiongwan. Oh, ya. Tapi kalau di Indonesia sudah luntur Bante. Kalau dingin bukan sui kiao Bante, sui ciao. Sui ciao Bante. Sui ciao. Di Indonesia itu iya. Gun sudah itu. Ya pagun katanya orang itu. Mari makan turu ya. Ya, itu jak pagun itu.
Bante, kalau pandemi lewat, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ke Singkawang ketemu sama Bante. Oh iya, ya. Rencananya nanti setelah ini saya sudah akan jarang keluar. Jadi sekarang giliran kalian yang datang ke Singkawang. Ya. Usia saya sudah tua, jadi sudah. Bante masih muda, Bante. Sehat, Bante. Udah 60 tahun lebih saya. Bante umurnya sama dengan Bante Utamo ya, Bante ya? Iya, bulan yang sama juga. Ya, sama. Bulan November juga. Cuma saya lebih muda. Kalau nggak salah Bante Utamo 16 ya, berapa? Nah, 13 November. Kalau saya 30. Saya 30. Beda 17 hari. Beda 17 hari. Ya, ya. Tapi pernyataan Bante sama dengan Bante Utamo, tidak mau keluar lagi, cuma di body giri aja. Oh, sama. Begitu ya? Waduh. Katanya sudah tua juga Bante kemarin ngomongnya. Ya bukan sama sekali tidak mau keluar. Kalau misalnya ada yang sangat penting memang ya keluar. Ya. Ya maksudnya tapi mengurangi pergi lagi jauh-jauh. Kalau dulu itu hampir setiap minggu itu keluyuran di luar. Sudah tahu Bante ya, sudah tenaganya berkurang ya? Iya, sudah tenaga berkurang. Ya, betul. Biar yang muda-muda saja yang keliling ya. Iya, betul. Ya. Tapi ada pandemi ini enak Bante, bisa ketemu jauh-jauh, tidak perlu jauh-jauh datang kan, hemat. Ya. Ya justru melalui dengan adanya sistem online seperti ini, justru banyak umat yang dulunya itu jarang bisa ketemu di wihara, itu karena mereka mungkin karena kesibukan di rumah nggak bisa, tapi justru melalui pandemi ini karena bisa online, ya justru mereka itu bisa dapat mempunyai banyak kesempatan untuk aktif di wihara. Ya, betul. Kesempatan belajar. Ya, Bante. Ya. Kemudian di YouTube sekarang juga banyak ceramah dhamma gitu, wah banjir. Ya. Jadi umat ya, tidak usah, tapi tetap perlulah datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma. Bisa lewat YouTube ya. Ya. Tapi untuk belajar dhamma ya bisa. Sekarang punya jalur lain yaitu belajar dari YouTube. Ya. YouTube ya. Ya. Kan sama-sama Bante. Kalau di wihara kan bunyikan genta Bante. Kalau di YouTube kan pakai subscribe. Pakai sama Bante itu atau sama kontengannya Bante atau. Ya. Di YouTube like, subscribe. Subscribe. Ya, kan gitu. Di loncengnya ting tong ya sama ya. Kira cukup ya, Bante mau istirahat juga. Ya. Bante selisih 1 jam sana. Ya, Bante sana. Tidak sama, jamnya sama. Sama, sana Pontianak sama Singkawang. Sama ya. Ya. Masih 8:30 sama. Ya. Ada yang dari Australia itu, siapa itu? Oh. Ada yang Bogor, Bante. Bogor ini ada yang Bogor. Oh. Halo Puspa Bogor. Bogor, Bante. Ya. Bante Pus, apa Ini dari kabarnya? Kasunuan tadi ini, Bante. Ya. Udah, kita tutup ya sebagai ungkapan terima kasih kepada Bante. Mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Bante. Okasa Wadami Bante. Terima kasih Hanumodana Bante. Ya, baik. Selamat malam untuk semuanya. Bante.